Baik, kali ini saya akan membahas cara analisa fundamental saham yang simpel dengan menggunakan web analytics.rti.co.id. Teman-teman bisa langsung mengakses web tersebut atau bisa juga install aplikasi RTI Business di handphone masing-masing. Baik, lanjut kita ke stock overview. Kali ini saya akan membahas bagaimana saya menganalisa suatu emiten PTBA atau Bukit Asam. Kalian klik ke statistik, lalu pilih fundamental, dan pilih annual. Jadi saya ingin melihat bagaimana fundamental emiten PTBA secara tahunan. Biasanya di sini saya melihat net income suatu perusahaan. Nah, di sini dapat terlihat walaupun revenue PTBA setiap tahunnya itu mengalami peningkatan, namun net income yang dihasilkan tetap berfluktuasi. Hal ini dikarenakan karena harga komoditas batubara yang berfluktuasi setiap tahunnya. Teman-teman dapat mencari saham-saham yang dengan net income-nya meningkat setiap tahunnya, karena ini juga akan berpengaruh terhadap harga saham suatu emiten tersebut. Semakin tinggi net income suatu perusahaan, maka harga saham untuk emiten tersebut juga akan semakin tinggi. Di sini dapat teman-teman lihat net income yang dihasilkan oleh PTBA pada tahun 2018 mengalami peningkatan. Dapat kita cek. Di sini teman-teman tinggal klik chart. Nah, di sini terlihat jelas. Di sini harga PTBA di 2017, di sini 2018 dan mengalami peningkatan. Sedangkan untuk 2019, tren mengalami penurunan. Hal ini sesuai dengan yang telah saya jelaskan tadi. Karena net income yang dihasilkan PTBA pada tahun 2019 juga mengalami penurunan. Hal ini terbukti net income mempengaruhi harga sebuah saham. Lalu biasanya saya juga akan memperhatikan net profit margin. Semakin tinggi net profit margin sebuah perusahaan, itu akan semakin bagus. Selanjutnya, yang hebat dari PTBA ini adalah mereka membagikan dividen yang besar dan memiliki hutang yang sangat kecil. Saya sarankan bagi teman-teman untuk mencari perusahaan-perusahaan dengan hutang 50% dari equity, itu maksimal. Jika hutang suatu perusahaan itu sangat tinggi atau yang bar merah ini sangat tinggi, itu pasti banyak masalahnya. Sewaktu-waktu jika harga sahamnya turun, maka kemungkinan investor berpendapat, wah, emiten ini nggak bisa bayar hutang karena hutangnya terlalu besar. Apalagi di saat kondisi pandemi seperti sekarang ini. Nih, saya contohin ya. Emiten yang memiliki hutang yang sangat besar yaitu Waskita. Nah, di sini coba teman-teman lihat bar yang berwarna merah. Hutang Waskita itu hampir mencapai 400% dari equity-nya. Ini kalau menurut saya ini perusahaan yang sangat tidak sehat. Karena hutangnya lebih tinggi dari equity. Oke, kita balik lagi ke PTBA. Nah, yang ketiga biasanya akan saya cek cash flow. Di sini yang bagian cash reserve yang bar berwarna merah. Ini artinya PTBA memiliki cash sebanyak sekitar 7 triliunan. PTBA dapat melakukan pengembangan bisnis dengan uang cash yang mereka punya. Jadi menurut saya PTBA ini sangat aman. Nah, teman-teman dapat cari perusahaan memiliki net profit yang meningkat setiap tahunnya serta memiliki
hutang yang sedikit dan memiliki aset dan equity yang meningkat setiap tahunnya. Artinya, perusahaan tersebut bertumbuh setiap tahunnya. Selanjutnya kita akan beralih ke profile. Biasanya di sini saya akan melihat kapan pertama kali emiten tersebut listing atau IPO. Nah, di sini terlihat PTBA telah IPO di tahun 2002. Itu sudah hampir 20 tahun. Dan ini sudah teruji di pasar. Jadi biasanya saya akan membeli saham minimal itu 5 tahun setelah dia IPO. Jadi tidak terlalu riski. Ya, selanjutnya kita akan analisis earning per share. Di sini earning per share PTBA tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ya, nggak mungkin dong setiap tahun meningkat, sementara hal ini berpengaruh terhadap harga komoditi batubara. Kalau mau yang bagus, biasanya itu perbankan. Teman-teman bisa cek BBCA, contohnya BBCA. Nah, di sini terlihat earning per share untuk BBCA mengalami peningkatan setiap tahunnya. Nah, lihat tuh, pada tahun 2015, BCA memiliki earning per share 737. Sementara setiap tahunnya mengalami peningkatan 800, 900, 1000, dan terakhir itu 2019 di 1100. Nah, habis itu yang ini nih, DPS, dividen per share. Nah, BBCA sendiri itu juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 160 hingga terakhir itu 555. Nah, saya selalu beli saham yang perusahaan tersebut membagikan dividen kepada investornya. Memang sih, dividen ini tidak wajib. Namun, pembagian dividen ini adalah salah satu bukti kepedulian perusahaan terhadap investornya. Tapi, kalian jangan hanya melihat dividennya besar atau enggak ya. Tapi kalian juga harus melihat dividen payout ratio. Dividen payout ratio ini adalah perbandingan persentase dividen yang dibayarkan dengan laba bersih perusahaan. Nah, misalkan nih BBCA pada tahun 2015 itu dividen payout rasionya 21%. Ini artinya jika laba bersih BCA pada tahun 2015 100 juta, maka dividen yang dibagikan kepada investor hanya sekitar 21 juta. Ada juga sih beberapa contoh emiten yang membagikan dividen sampai 100% dari laba bersih. Contohnya ITMG. Nah, di sini dapat dilihat pada tahun 2015 itu ITMG membagikan dividen sebanyak 105% dari laba bersih. Kalau menurut saya sih ini juga nggak terlalu baik, karena normalnya itu dividen payout ratio itu sekitar 50% dari laba bersih, sehingga 50% lagi dapat diputar kembali ke modal untuk pengembangan usaha. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa komen, share, dan subscribe channel ini ya guys. Untuk yang masih bingung, silakan komen di bawah atau silakan kunjungi profil Instagram saya dan DM. Oke, bye.